Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman semuanya, selamat malam. Ya. Pada kali ini saya ingin membahas tentang seputar pencak silat yang ada di Madiun. Ya. Pada ngobrol santai kali ini, ya, kita akan berpikir sejenak bahwa kepanatikan kita sebagai warga pencak silat yang ada di Madiun itu kadang melebihi batas porsinya, ya. Jadi misal contoh kita itu membela organisasi kita atau membela teman seperguruan kita, bahkan kita tidak mempedulikan teman kita itu salah atau benar, ya. Kita tetap membela karena dengan embel-embel atas nama perguruan, saya membela sedulur saya, membela saudara saya mempertahankan nama dari organisasi saya, maka saya harus bela teman saya. Padahal teman kita itu salah, ya. Jadi misal ada oknum perguruan pencak silat yang mencuri atau menganiaya tanpa sebab dan sebagainya, itu mungkin tidak sengaja memakai atribut pencak silat, ya, dan akhirnya viral, ya. Tapi karena kita gimana ya, demi melindungi sahabat kita dan sebagainya, tanpa tahu benar atau salah, kita ya wis lindungi aja, kita bela dan sebagainya mati-matian. Bahkan kita sampai mungkin bermusuhan dengan pihak yang dirugikan, ya, untuk membela padahal kita membela individunya, kita membela individu, bukan membela organisasinya. Kalau kita membela organisasinya, dulur yang memang salah harus dengan gentlenya mengakui kesalahannya, bahwa itu pure kesalahannya dari pribadi, bukan dari organisasi pencak silatnya. Kalau memang kita memakai atribut pencak silat misalnya, itu ya kita harus bisa menjaga. Seperti kemarin saya memang memakai jaket dari KSP Kerasakti, ya, 1980. Itu memang saya berusaha mengontrol sekali emosi saya, karena posisinya di muka umum, ya, di muka umum. Jadi kalau saya sampai lepas kontrol, lepas emosi, saya mempertaruhkan nama saya, harga diri saya, nama perguruan, karena saya memakai atribut pencak silat. Jadi kesannya jika saya membuat keributan di muka umum, wah ini masnya ini membuat ribut nih di umum nih, oh kaosnya pakaiannya IKSPI, wah ini IKSPI ajarannya seperti ini, otomatis pemikiran orang itu pasti otomatis akan mengarah ke sana. Karena banyak sekali saya temui kasus-kasus seperti itu. Jadi misal ada cewek pacaran sama anak IKSPI, wah disakiti, wah, contoh Raja Pelet katanya disakiti, terus wah anak IKSPI itu ternyata seperti ini, wis. Padahal itu cuma satu dari bagian kita, mungkin dari 1 juta orang itu cuma satu tok, itu tidak akan mewakili, ya. Jadi mari kita jaga. Jadi di Madiun ini seperti ini, teman-teman. Jadi di Madiun itu uniknya, ya, kita itu berarti saya sendiri juga termasuk. Jadi maksudnya itu kita di Madiun itu saya amati itu kebanyakan anak muda, mungkin, ya, anak muda dan bahkan juga orang tua juga, ya, itu membela organisasinya itu seperti membela agama, ya. Jadi bisa dibilang pencak silat di Madiun seperti agama kedua gitu, seperti agama kedua.
Jadi setelah kita meyakini agama kita, misal Islam, yang kedua itu kita meyakini Pancasila itu. Jadi seolah fanatiknya itu sudah mendarah daging. Ya, bahkan jika ada temannya yang mungkin ada temannya yang disenggol, semua akan ikut campur, kayak seperti itu ada seperti itu. Tapi menurut saya, menurut ajaran IKS Pikiran Sakti juga ya, kalau memang kita memang benar-benar pendekar, ya hindari perkelahian yang mungkin akan merugikan kita sendiri juga. Atau mari kita hadapi masalah kita sendiri dulu. Kita hadapi masalah kita sendiri. Kalau kita memang tidak mampu baru kita minta tolong pada teman-teman kita. Ya. Jangan baru apa-apa wis, ayo teman tolong ini aku dikeroyok dan sebagainya. Ya, jangan. Kita dengan gentlenya kita hadapi. Kalau memang ada mungkin keroyokan, ya kita minta 1 lawan 1 atau sebagainya. Kalau memang kita sudah kewalahan, sudah tidak mengatasi karena posisinya ya terdesak ataupun posisinya tidak imbang, yaitu kita bisa mungkin menghubungi, atau masalah ini tidak selesai dalam satu waktu ya, masalah tidak selesai dalam waktu kita minta sharing pada senior kita dan sebagainya. Kalau memang darurat lagi ya kita minta tolong teman-teman kita itu baru. Jadi kalau jangan sedikit-sedikit kita libatkan orang lain, jangan dikit-dikit masalah kita libatkan orang lain, seperti itu. Ya teman-teman, di ngobrol santai kali ini memang gimana ya, saya tuh memang mengalami keresahan seperti itu ya. Keresahan seperti itu setiap kita, mungkin di Madiun ya, kalau di kota lain mungkin juga seperti itu ada ataupun enggak, tapi di Madiun khususnya itu kalau kita masuk rumah teman kita ya, pasti itu salah satunya pajangannya pasti lambang Pencaksilat ya. Jadi kalau kita masuk rumah plus gitu, pasti di depan yang di atas itu muncul ini lambang-lambang Pencaksilat, KSPI, ada PN, ada PSHT, ada PSHW dan sebagainya. Terus kalau enggak lambang Pencaksilat ya gubus-gubusnya, wah dipanjang, gubusnya Gus Maksum, Raden Totong, yang Suro dan sebagainya ya. Kenapa? Karena itu adalah wujud kecintaan kita memang. Saya sendiri pun juga ada di rumah ya. Wujud kecintaan kita, wujud kepanatikan kita, wujud kepedulian karena ingin melestarikan budaya ya, khususnya Pencaksilat. Dengan memajang mungkin ya, kalau ada tamu datang, oh di sini ada Pencaksilat di sekitar gini mungkin ya. Oh ada IKSPI, oh ada PSHT, PSHW dan terusnya. Seperti fungsi tugu ya, yang mungkin untuk sebagian orang fungsi tugu itu wah tidak terlalu penting dan sebagainya. Memang tugu itu ya fungsinya juga ada juga banyak juga. Misal ya memang itu memberitahu bahwa di sekitar ini ada organisasi Pencaksilat yang aktif dan berkembang di sini, dan bahwa mungkin ada orang dulur kita dari jauh yang tahu ada tugu di situ. Oh di sini ada dulur saya, bisa menghubungi dan sebagainya, bisa mencari, bisa mampir, silaturahmi dan sebagainya ya. Banyak fungsi tugu itu. Ini saya mix ya, pembahasannya saya mix karena memang ini adalah keresahan-keresahan yang saya lihat, keresahan dan pemikiran yang saya alami, saya lihat dan sebagainya. Jadi saking fanatiknya itu dulu pernah seperti itu. Jadi di tahun saya pernah itu mungkin
tahun berapa ya, di tahun 2012-an ya, 2012 2013 itu kita kalau pakai kaos ya, itu belum ada Madiun Kampung Pesilat ya. Kita kalau pakai kaos silat tuh main keluar kemana, ke kota dan sebagainya, itu kadang pulang kita udah nggak pakai kaos, itu udah diambil orang, diambil sama dari mungkin oknumnya atau premannya dari pencak silat lain ya. Kita pakai misal kaos KSBI, wah kita pakai kaos PSHT misal, wih itu nanti pasti ada yang resek. Kita di jalan tuh wah udah diamati orang, wah udah diincer ini. Wah kadang teman saya juga dia pernah itu main ke rumah temennya ya, karena memang ya pikirnya pakai kaos aja lah, nggak bukan maksud untuk pamer, pakai kaos itu pulang udah nggak pakai baju gitu. Tapi dia nggak semata-mata menyerahkan, jadi juga mempertahankan, dan dia kembali lagi karena posisinya awalnya dikeroyok ya, tuh dia kembali lagi. Kalau emang musuhnya 2 ya dia bawa 2, dia ambil lagi kaosnya itu. Dan ada lagi satu itu saya masih ingat, waktu malam pengesahan itu teman saya pakai kaos KSPI, beli bensin di pom, dan berusaha direbut dari oknum pencak silat lain. Itu mempertahankan kaos itu sampai diseret di aspal teman-teman. Tapi untungnya kaos itu tidak berhasil direbut ya. Tapi ini luka, sudah badan luka semua, karena memang mempertahankan itu kaos itu. Tapi kalau sampai kaos itu berhasil diambil, wah dimana harga diri kita? Udah berani pakai ya harus berani mempertahankan. Jadi kepanatikan itu dari dulu seperti itu saya simak ya. Mungkin ada dari senior yang lebih senior lagi, mungkin ada kejadian yang lebih parah lagi, mungkin ya banyak ya. Mungkin yang saya alami sebagian tuh yang saya ingat seperti itu. Bahkan dulu itu di daerah-daerah saya tuh bahkan senior dari pencak silat lain tuh saking fanatiknya, mungkin kita tuh saling karo lari keliling desa itu saling adu yel ya. Kalau KSPI nggak ada yel sih, kalau organisasi lain tuh ada yel-yelnya. Yang saya simak itu, yang saya temui itu ada yel-yelnya, jadi lari sambil nyanyi, sambil ngomong, sambil apa dan sebagainya. Kalau di KSP mungkin diam lebih, kalau di tempat saya ya di KSP mungkin diam, lari jikung di tengah jalan, di pinggir jalan lari, di berhenti push up dan sebagainya. Jadi orang kita menunjukkan tuh lewat gerakan, lewat tindakan dan sebagainya ya. Jadi nggak kita sing teriak-teriak tuh enggak ya. Mungkin jawab Jinso itu teriaknya ya. Mungkin cukup teman-teman sedikit informasi atau sharing dari saya. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Salam Jinso.